dengan data yang ada di Kementerian Pendidikan, maka untuk mulai awal tahun 2023 itu dimulai proses integrasi, dan proses integrasi itu tidak bisa berlangsung 1 tahun selesai, dan sampai saat ini pun proses masih terus berjalan. Jadi alurnya seperti ini. Jadi data panjenengan yang ada di Dapodik kemudian nanti akan diproses verifikasi validasi di Pusdatin. Pusdatin ini yang terkadang itu nggak bisa kita ukur berapa lamanya. Pusdatin itu banyak sekali data yang harus diolah. Nah, Pusdatin itu sendiri kalau sudah final, sudah fix datanya, maka nanti EMIS akan ngambil datanya ke Pusdatin. Jadi EMIS itu tidak langsung ngambil ke Dapodik. Jadi ada jembatan yang namanya Pusdatin itu. Jadi database-nya jenengan di Dapodik, jembatannya di Pusdatin. Nah, EMIS itu ngambilnya ke, kalau sudah melalui Pusdatin sudah oke, sudah fix, maka baru bisa terambil oleh EMIS. Yang terakhir baru siaga. Jadi kalau jenengan itu EMIS-nya tidak ada, maka siaga pun tidak ada. Makanya sekarang itu kalau ada registrasi guru baru, pembuatan akun siaga itu tidak bisa kita lakukan secara manual. Misalnya input NIK, kemudian input NPS dan sebagainya, itu tidak bisa kita input. Kita cukup ketika NIK panjenengan, kemudian kita cek datanya. Kalau datanya sudah ada di EMIS dan sudah tervalidasi oleh Pusdatin, maka otomatis datanya semuanya akan masuk. Maka kemarin-kemarin itu ketika ada Bapak Ibu guru yang memang mau membuat akun atau pengajuan akun baru, itu kan kami sarankan cukup lihat WA. Kenapa? Karena saya hanya cukup menginput NIK. Jadi saya suruh ketik nomor NIK-nya, saya suruh foto KTP-nya. Dan kalau memang datanya sudah sesuai dengan Pusdatin dan Dapodiknya, maka itu akan langsung otomatis muncul. Berkas yang lain nanti tinggal panjenengan upload sendiri di siaga. Jadi sekarang itu untuk proses pembuatan akun itu tidak perlu datang membawa berkas satu map ke kantor PAI. Jenengan cukup membawa KTP dan NIK jenengan. Jadi nanti data itu akan kami input NIK-nya. Nanti kalau kita cek sudah masuk, sudah sesuai dengan Pusdatin dan Dapodiknya, maka semuanya akan otomatis terisi datanya. Jadi dan proses ini pun masih terus berjalan. Proses integrasi masih terus berjalan. Maka kemarin itu pun di awal-awal integrasi ini yang pun sempat dibuat heran. Kenapa? Karena ada guru yang dia itu registrasinya di Dapodik di tahun yang sama, tapi yang guru A ini sudah bisa kami tarik di EMIS dan siaga, sudah clear. Tapi yang guru yang B ini tidak bisa, padahal masuknya di tahun yang sama. Secara logika itu kan pasti di balik layar kan, nah aku ingin iso kok, aku tidak iso, ini waktu tahun deh kan seperti itu. Akhirnya kami itu seolah yang menjadi kambing hitamnya. Lu mas ini bisa, kok juga bisa, kan seperti itu. Ternyata ketika kami konfirmasi kanwil pun juga demikian, dan bisa ngapa-ngapain karena sekarang itu kita tidak bisa melakukan input manual. Bahkan ada satu kasus yang menarik bahwa di data siaga itu banyak ditemukan nama sekolah data sekolah yang sama, hanya tulisannya beda. Contoh SDN 1 Mulyorejo dengan NPSN A misalnya. Kemudian yang kedua sama-sama SD Negeri 1 Mulyorejo, N dan Negeri, NPSN-nya beda. Itu bisa diterima di siaga, itu yang tahun kemarin. Sehingga ketika guru itu, kalau yang tahun sebelumnya itu, sebelum integrasi, masuk ke masuk ke buat akun siaga, kemudian ngisi data submintalnya itu sekolah dengan NPSN yang salah, maka ketika proses integrasi itu data sekolah itu tidak akan bisa ditemukan. Sehingga problemnya data submintal tidak bisa terisi, kosong. Nah, maka itu kemarin ketika Zoom dengan pusat, karena fiturnya itu kita tidak bisa ngapa-ngapain, karena fitur satuan pendidikan itu dikunci, tidak bisa diedit, maka kita tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini hasil Zoom dengan pusat itu sekitar bulan Oktober kalau tidak salah. Akhirnya fitur itu dibuka untuk edit satuan pendidikan. Jadi perlahan beberapa sekolah yang double kami betulkan sesuai dengan NPSN yang diupload. Jadi ada beberapa guru yang memang data sekolahnya kami
sesuai. Nah, itu salah satu resiko kalau datanya tidak terintegrasi. Maka harapannya dari Kementerian Pusat itu banyak aplikasi silakan, tapi sumbernya satu basis data. Nah, makanya karena ini masih proses integrasi dan saya yakin datanya itu pun juga mungkin jutaan, jadi prosesnya sangat lama sekali. Karena di sana itu tidak hanya sekedar mungkin sesuai kita macam sudah kita kerja, tapi memang detailnya kalau tidak sesuai memang prosesnya akan lama. Makanya di Pusdatin itu orang-orang yang terbiasa dengan menjeliti data, angka, titik koma dan sebagainya itu sampai sedetail itu sehingga proses di Pusdatinnya itu sangat lama sekali. Bahkan sekarang itu kasus yang masih belum ada solusinya itu kan status yang guru PAITK. Guru PAITK itu di TK itu di Dapodik itu kan tidak ada keterangan guru mapel agama PAI. Adanya kan guru kelas. Sementara sistem kita aplikasi Siaga dan EMIS itu hanya mau menarik yang di situ tertera PAI. Kalau guru kelas dia tidak mau menarik. Nah itu kan masih repot juga. Sementara kesehariannya beliau pun juga ternyata mengajar itu. Jadi itu masih terus digodok. Apakah nanti setelah penetapan juknis ini ada perubahan itu ya semoga saja ada solusi bagi beliau guru TK yang masih ada problem itu. Karena itu masih terus berjalan proses integrasi. Jadi ini masih terus proses integrasi. Sampai kapan kami belum bisa menjawab. Pokoknya proses integrasi akan terus berjalan.